Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita mengkaji terkait dengan Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, Al-Quran sebagai landasan terhadap diri kita ketika kita melakukan satu ibadah maupun dalam kita bersosial. Al-Quran adalah pondasi utama dan pertama yang kita pegang sebagai tujuan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hidup di dunia, kalau kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, apalah jadinya nanti kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah satu landasan yang tidak pupus oleh waktu, di mana Al-Quran sangat dinamis. Al-Quran turun 15 abad yang lalu, di mana Rasulullah SAW menyampaikan firman-firman Allah. Sampai detik ini tidak ada satu ayat pun terkait dengan perkembangan zaman sehingga ayat itu berubah. Dinamisnya Al-Quran tidak terlepas dari masa atau waktu, walaupun 15 abad yang lalu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mutlak kebenarannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Dan kami turunkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Wabil haqqi nazal, dan telah turun dengan membawa kebenaran. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, Al-Quran membawa kebenaran, membuka cakrawala di mana pada waktu itu kezaliman merajalela. Bukan berarti zaman sekarang tidak. Setiap masa, setiap zaman akan kita lihat pola hidup manusia yang mungkin tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka dari itu, kebenaran Al-Quran tidak akan terpupus oleh waktu atau masa. Yang kedua, Al-Quran terjaga kemurniannya. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran itu bisa dirubah oleh manusia. Karena Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Umat Islam menjaga kemurnian Al-Quran dengan menghafal ayat demi ayat, sehingga kemurnian Al-Quran tetap terjaga. Dan itu janji Allah, sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ini janji Allah, sehingga kemurnian Al-Quran terjaga sampai detik ini. Walaupun kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah sudah dirubah oleh umat-umatnya seperti Injil, Taurat, tetapi Al-Quran terjaga kemurniannya. Sampai hari ini tidak ada satupun yang mampu merubah kemurnian Al-Quran. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika ada orang yang ingin merubah kemurnian Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli
wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, jika kalian ingin atau ragu dalam Al-Qur'an ini, silakan buat ayat yang sama dengan Al-Qur'an. Kalau memang kalian ragu dengan Al-Qur'an, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Satu surat saja datangkan yang sama dengan Al-Qur'an atau bisa menyamai dengan Al-Qur'an. Ya. Ayat lain Allah menyebutkan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Allah mengatakan gak akan bisa kamu menandingi Al-Qur'an. Tidak akan mampu kamu mau melakukan membuat ayat tandingan. Ini menandakan Allah menjaga kemurnian Al-Qur'an, Allah menjaga kesucian Al-Qur'an sehingga tidak ada satu ayat pun yang mampu dirubah oleh manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang Al-Qur'an sebagai sumber landasan hidup manusia. Ketika kita dalam problem kehidupan ini, yang utama dan paling pertama kali kita mengambil satu hujah adalah Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, ketika kita dalam satu perdebatan, ketika kita dalam satu permasalahan yang kita tidak mendapatkan solusinya, maka kembalilah permasalahan itu kepada Al-Qur'an. Kembalikan permasalahan yang tidak ada solusinya itu kepada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Jika engkau melakukan satu perdebatan, jika engkau melakukan satu problem, masalah di dalam kehidupan ini, maka kembalikanlah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, maka disitulah kita akan dapatkan solusi kehidupan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup manusia, sehingga kita tidak usah ragu, tidak perlu meragukan akan Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia. Di dalam ayat lain yang Allah berfirman, dan ayat ini juga menunjukkan kalau Al-Qur'an ini turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Dan Al-Qur'an ini sebagai hudan linnas. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk di mana manusia ketika kembali kepada Al-Qur'an, insya Allah manusia tidak akan tersesat dari kehidupan ini. Ketika dia kembali kepada Allah dengan membawa keimanan dan ketakwaan. Dalam ayat lain juga Allah mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an itu sebagai petunjuk yang paling lurus. Gak ada lagi undang-undang yang selurus Al-Qur'an. Tidak ada lagi kitab yang semurni Al-Qur'an. Tidak ada lagi firman atau kitab suci yang murni dan menunjukkan umatnya kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, aku tinggalkan dua perkara di mana dua perkara itu tidak akan menjerumuskan kamu dan kamu tidak akan tersesat ketika kamu berpegang teguh kepada keduanya. Kitabullah wa sunnati. Ketika umat ini berpegang teguh berhukum pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, melakukan satu ibadah, melakukan satu amal sosial
berlandaskan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah, insya Allah kita tidak akan tersesat fid dunya wal akhirah. Kalau kita ambil secara global, Al-Quran itu bisa kita saring menjadi 3 pokok. Yang pertama, Al-Quran isinya mencakup tentang akidah dan keimanan. Di dalam Al-Quran banyak mengingatkan tentang akidah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana Allah menjelaskan tentang ketauhidan yang Allah firmankan dalam surat Al-Ikhlas. Ini tentang akidah. Yang kedua, Al-Quran intinya adalah menyampaikan tentang syariat. Bagaimana Allah menyampaikan firman-Nya terkait tentang puasa. Bagaimana Allah menyampaikan firman-Nya terkait dengan sholat. Ini yang kedua, di mana Al-Quran mencakup tentang syariat. Dan juga Allah menjelaskan tentang ibadah yang tidak hanya ibadah mahdhah. Kalau sholat, puasa, zakat, ini kategori ibadah mahdhah. Ada yang ibadah ghairu mahdhah. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia dalam hal kita jual beli. Allah terangkan di dalam firman-Nya. Nah, ini masalah syariat. Yang ketiga, Al-Quran ketika Allah berfirman juga mencantumkan tentang akhlak. Tentang akhlak. Bagaimana Allah berfirman mengingatkan hamba-hambanya untuk berakhlak yang baik. Bagaimana dengan tetangga yang baik, bagaimana dengan sahabat yang baik. Ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini tidak hanya menjelaskan tentang ibadah mahdhah saja, tidak hanya menjelaskan tentang akidah saja, tetapi Allah juga menjelaskan bagaimana umat ini berakhlak yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang bersikukuh dan berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai landasan utama dan yang pertama ketika kita mendapatkan satu problem atau masalah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.